Halo, Shalom shalom adik-adik. Apa kabar? Kak Jin harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Amin. Nah Kak Jin, Kak Pendeta punya kabar baik loh untuk adik-adik Sulah Minggu dan remaja kita. Wah, kabar baik apa ya Pak Pendeta? Kabar baiknya adalah adik-adik Sulah Minggu dan juga remaja sudah boleh ikut perjamuan kudus. Wah, luar biasa sekali ya Pak Pendeta ya. Iya. Nah, tapi saya mau tanya nih, alasan-alasan apa saja kenapa perjamuan kudus itu bisa dilaksanakan oleh adik-adik sekolah minggu dan remaja? Nah Kak Jin, perjamuan kudus itu ya sebenarnya bukan hal yang baru bagi anak-anak. Bahkan sejak perjanjian lama sudah ada yang namanya semacam perjamuan kudus. Nah namanya pada waktu itu adalah perjamuan Paskah Kak Jin. Jadi ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka pada waktu itu memperingati Hari Raya Paskah. Dan mereka pun juga melakukan perjamuan Paskah Kak Jin. Nah itu dia, pada waktu itu mereka itu makan domba yang dibakar. Kemudian roti yang tidak ada raginya. Bahkan juga ada sayur pahitnya Kak Jin. Wow, sayur pahit katanya adik-adik. Iya. Sebab sayur pahit itu mengingatkan mereka bahwa betapa pahitnya perbudakan yang ada di Mesir pada waktu itu Kak Jin. Wow, lalu hubungannya dengan perjanjian baru apakah ada ya ini Pak Pendeta? Betul. Ya? Nah sebenarnya sampai Tuhan Yesus datang, perjamuan Paskah itu masih terus dilaksanakan Kak Jin. Bahkan Tuhan Yesus pada waktu itu, pada malam sebelum diserahkan untuk disalibkan, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebenarnya melakukan jamuan Paskah. Iya, tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi perjamuan Paskah itu Kak Jin. Tuhan Yesus itulah sebenarnya anak domba Paskah itu. Jadi gereja-gereja yang ada pada abad pertama, gereja mula-mula itu Kak Jen, melakukan perjamuan kudus yang disebut sebagai perjamuan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah menggenapi perjamuan Paskah. Jadi mereka memperingati yang namanya perjamuan Tuhan, gitu Kak Jen. Itu berarti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka dari itu kita dapat merasakan bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita sebagai perjamuan ini. Begitu ya Pak Pendeta ya? Betul Kak Jen, bahkan sebenarnya gereja mula-mula sampai abad ke-12 Kak Jen sudah melakukan perjamuan kudus anak. Oh, wow. Tetapi pada zaman reformasi ada paham yang mengatakan anak-anak harus benar-benar mengerti baru boleh ikut perjamuan kudus. Tapi Alkitab mengatakan pengertian itu kan datangnya tidak bisa segera Kak Jen. Untuk anak-anak seringkali pengertian itu datang sedikit demi sedikit. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan supaya anak-anak diajarkan berulang-ulang. Nah dengan mengajarkan perjamuan kudus sejak mereka kecil Kak Jen, kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong adik-adik kita bisa mengerti apa sih artinya Tuhan Yesus datang ke dunia, berkorban untuk saya dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga adik-adik yakin, percaya dan merasakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa saya, dosa adik-adik semua. Sehingga adik-adik akhirnya lebih bersyukur, lebih bersukacita dan punya hati yang damai gitu Kak Jen. Biasa sekali ya adik-adik ya. Nah itu juga sebabnya melalui sidang sinode akhirnya diputuskan Kak Jen bahwa anak-anak sekarang boleh ikut perjamuan kudus. Oke, nah itu kan anak-anak ya Pak Pendeta, pasti Iya. nanti ada yang bertanya, anak-anak apakah semua anak-anak? Mungkin dari yang bayi, yang kecil itu bisa, atau mungkin ada rentangan umurnya ya Pak Pendeta ya? Tentu ada Kak Jen. Gini Kak Jen, kalau berusia 7 tahun ke bawah belum boleh. Kalau usianya 7 tahun ke atas sampai remaja itu boleh Kak Jen. Oke, ya baik Pak Pendeta. Nah itu untuk rentangan umur anak-anak sekolah minggu. Nah mungkin ada yang menanyakan teknis perjamuan kudusnya itu seperti apa ya Pak Pendeta? Apakah sama dengan papa mama yang beribadah di gereja? Ya, teknisnya tentu ada Kak Jen ya. Nah, untuk perjamuan kudus anak itu tentu harus juga dilakukan persiapan. Biasanya orang dewasa persiapannya yang sering Kak Pendeta lihat ya Kak Jen, itu salah satunya adalah biasanya di tengah minggu sebelum hari Minggu perjamuan.
Tapi untuk adik-adik semua, sebaiknya persiapannya minimal seminggu sebelumnya, Kak Jen. Berarti di minggu sebelumnya ya Pak Pendeta ya? Nah, di minggu sebelumnya alangkah baiknya kalau kakak-kakak pendeta datang ke kelas sekolah minggu dan juga remaja, mengumpulkan anak-anak usia 7 tahun ke atas dan mempersiapkan mereka. Mengingatkan lagi Kak Jen, betapa Tuhan Yesus telah datang ke dunia, melakukan segala perintah firman Tuhan, kemudian mati menanggung segala hukuman dosa-dosa kita semua dan bangkit mengalahkan kematian, memberi kita hidup yang baru. Pasti juga adik-adik sekolah minggu dan juga remaja sudah mengerti Kak Jen, karena kan sudah sering Kak Jen, setiap hari raya Jumat Agung, Paskah, adik-adik sekolah minggu remaja sudah mendengar cerita-cerita itu. Iya, benar. Tapi juga nih dulu ada cerita, pasti kakak-kakak sekalian ataupun papa mama sekalian itu pada saat masih sekolah minggu, ada di sekolah minggu, sering kan misalnya papa mama nih abis perjamuan kudus, kita sering dah icip-icip roti, anggur ke ruang majelis untuk gimana ya rasanya gitu ya adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik udah luar biasa, sudah sukacita sekali karena sudah bisa merasakan perjamuan kudus itu sendiri. Nah Pak Pendeta, saya juga mau tanya nih, apakah anggur itu aman untuk adik-adik yang masih umur 7-9 tahun itu, atau mungkin ada solusi lain digunakan minuman ataupun sirup lainnya itu bagaimana ya Pak Pendeta ya? Tentu untuk perjamuan kudus anak sebaiknya menggunakan sirup anggur saja Kak Jen. Sirup anggur itu sudah tersedia di mana-mana Kak Jen. Jadi kakak-kakak guru-guru sekolah minggu bisa mencarinya di minimarket terdekat. Jadi menggunakan sirup anggur saja. Nah adik-adik semua, sekarang jangan lagi ya icip-icip roti sama anggur di ruang majelis, karena adik-adik semua sudah punya tempatnya. Sudah ikut ya bersama orang tua, bersama kakak-kakak pemuda perjamuan kudus gitu. Nah sebaiknya juga nih Pak Pendeta, mungkin nanti ke depannya saya aja nih di gereja biasanya melakukan perjamuan kudus tuh anggurnya itu menggunakan tempat seperti jeli. Pasti adik-adik tahu kan? Mungkin papa mama juga tahu seperti tempat seperti jeli yang sudah direkatkan, nanti kita tinggal buka plastiknya. Nah bagi saya itu mungkin sedikit susah ya Pak Pendeta ya. Apakah mungkin ada solusi menggunakan apa gitu Pak Pendeta? Kalau untuk perjamuan kudus anak sebaiknya menggunakan sloki saja. Sloki itu semacam gelas kecil yang sering dulu orang tua kita dan kakak-kakak kita pakai sebelum adanya COVID-19, Kak Jen. Kalau untuk adik-adik semua sebaiknya menggunakan sloki supaya tidak sibuk untuk membuka lagi, biar bisa langsung diminum. Begitu. Oke, iya. Mungkin ada hal lain apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta yang belum tersampaikan mungkin? Apakah sudah segitu saja? Ya, saya rasa, Kak Pendeta rasa udah cukup loh Kak Jen. Nanti kita juga akan lihat video-video perjamuan kudus di berbagai gereja. Dan foto-foto mereka. Sebab sudah ada loh Kak Jen, gereja-gereja IKPB yang sudah melaksanakan perjamuan kudus anak. Oke, mungkin semoga kedepannya itu dapat berjalan dengan baik dan kita semua dapat merasakan sukacita selalu melalui perjamuan kudus ini ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu sekian dulu bincang-bincang kita saat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.